Assalamualaikum, Anda Bapak Mulai ketemu lagi bareng Cang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Anda Bapak Mulai tak asing lagi, Cang Wahab juga selalu dikawani oleh teman setia kita, yaitu Pak Yusrizal. Apa kabarnya Pak Yusrizal? Alhamdulillah Sehat, alhamdulillah syukur ya. Pak Anda Bapak Mulai. Ya, siang ini kita nak ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusrizal ya seputar nilai tradisi yang ada di masyarakat suku Kayu Agung tempo dulu. Yang Bapak mulai sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, jangan lupa Bapak mulai. Nah, diklik di tombol subscribe kita dan jangan lupa di-share juga dengan yang lainnya supaya Bapak mulai kita tidak terputus untuk mengupload video-video yang unik lainnya, yaitu tentang nilai tradisi dan budaya yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak mulai. Ya pun. Iya. Ya, ini Pak Yusrizal. iya. Di dalam satu kehidupan tentu kita juga harus menyadari dan kita tahu pasti ya, kalau Bapak mulai mana ada pertemuan, ada perpisahan, ada malam, ada siang, dan tentunya ada hidup dan ada mati. Nah, masalah kematian luar biasa. Nah, masalah kematian ini ada nilai tradisi pada masyarakat suku Kayu Agung tempo dulu, yaitu pada saat orang mengabarkan kematian itu tentunya ada tradisi-tradisi tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat suku Kayu Agung waktu dulu. Nah, kabar kematian yang saat ini ya kita bisa dengarkan sama-sama dan kita bisa saksikan ya mungkin dengan adanya sound system atau pengeras suara di masjid-masjid ya, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal dunia ini dan sebagainya, dan itu semua masyarakat di sekitar situ sudah pasti terdengar. Nah, itu apalagi sebelumnya sudah ada yang namanya ambulan masuk ke situ. Oh, berarti si anu yang meninggal siapa sih, diumumkanlah lewat masjid dengan pengeras suara. Nah, tempo dulu sebelum adanya pengeras suara itu ada keunikan tersendiri mengumumkan masalah kematian itu ya luar biasa dengan cara mengetuk alat-alat tradisional waktu itu. Nah, yang lebih jelas lagi untuk Bapak mulai mungkin Pak Yusrizal akan menjelaskan. Ya. Sebenarnya Dewa ya. Kalau saya mendengar tentang bahasan berita atau kabar-kabari ya, atau mengabarkan tentang kematian, ini menurut tradisi orang-orang Kayu Agung tempo dulu ya, terkadang agak merinding Benar. Karena pada masa itu ya, apabila orang mendengar suatu bebunyian yang dibunyikan di masjid-masjid ya, melalui benda itu orang pada merinding dan penuh pertanyaan, siapa sih yang meninggal. Benar. Iya. Nah, alat semacam apa yang dilakukan atau yang digunakan oleh masyarakat untuk mengabarkan kematian? Nah, di daerah Kayu Agung zaman dulu kan, benda yang dibuat untuk memberikan kabar tentang adanya kematian di satu perkampungan atau dusun ya, itu berupa bentuk kayu balok ya, kayu balok panjang kan, yang dikopongi isinya kan, sehingga dia tinggal tipis kan, dan dikasih lubang di bagian tengah lebih kurang sepanjang kayu itu kan. Nah, ini disebut pada masa itu adalah namanya sejenis alat musik tradisional ya, yang disebut sebagai kelupkup. Ya. Jadi kelupkup itu terbuat dari bahan kayu ya,
yang dikopongkan dan dikasih rongga lubang ya, Iya. itu akan dibunyikan. Nah, bagaimana cara membunyikannya? Iya. Itu dilakukan oleh 2 orang Iya, iya. dengan menggunakan alu atau amtam ya, Ya, untuk menumbuk padi pada lesung. benar, benar. Nah, ini pukulan-pukulan itulah yang disebut pukulan klub-klub. Pukulan klub. Jadi masyarakat kayak zaman dulu apabila sudah mendengar pukulan klub itu merinding Iya, iya, iya. karena kesannya kematian. Kematian. Iya. Benar, benar. Nah, di situ Akas tadi sudah menjelaskan bahwa klub-klub itu adalah salah satu alat musik tradisional. Iya. Berarti selain daripada untuk tanda-tanda mengabarkan kematian, itu juga dipakai untuk alat musik tradisional? Tidak. Tidak. Masalah gini, Ya. yang namanya benda-benda yang dibuat sebagai instrumen ya, itu namanya alat musik. Oh, Karena gitu. dia mengeluarkan bunyi. Bunyi, Nah, benar. bunyi-bunyian itu namanya instrumen Instrumen, benar. yang dikeluarkan oleh instrumen kan. Instrumen, benar. Nah, ini lain Dewa ya. Iya, iya, benar. Klub-klub itu hanya dipakai untuk memberikan bebunyian dalam fungsi mengabarkan tentang kematian. Itu udah Bapak mulai mengenal Iya. fungsi dari klub-klub tadi. Iya. Nah, ini Pak Yusijal, yang Jamal penasaran bahwa kabar kematian yang disampaikan ke masyarakat melalui bunyi klub-klub yang ditabuh oleh 2 orang ya, bahkan lebih. Nah, apakah ada bunyi-bunyi yang lain selain itu? Nah, Iringannya? iya. Iya. Apabila yang meninggal itu masyarakat, anggota masyarakat biasa, yang dibunyikan hanya cukup balok klub tadi kan, Iya. yang dibunyikan oleh 2 orang dengan menggunakan amtam atau alu tadi kan, Iya. dan bunyinya pun spesial Iya. untuk kabar kematian masyarakat biasa. Iya. Misalnya kan, dia kan secara bertimbalan kan atau bersautan dari sebelah sini. Misalnya ini klub-klubnya kan, Benar. dia berdiri begini kan, Oh, iya, iya. Oh. pang, situ tung, Tung. Oh. pang tung, semakin cepat, pang tung, pang tung, pang tung. Nah, Oh, ini luar biasa. suatu bunyi yang mengabarkan bahwa yang meninggal itu adalah masyarakat biasa, Iya. entah dia perempuan ataupun laki-laki. Nah, yang membedakan Ya. apabila yang meninggal ini adalah tokoh masyarakat, ya paling rendah dia misalnya statusnya sebagai seorang krio, kalau zaman sekarang kan lurah kan, Iya. atau Pak Kotip atau P3N kan. Iya, iya. Nah, ini bunyi klub-klub ditambah dengan bunyi tabungan beduk, Oh. dan iramanya pun berbeda. Iya. Misalnya kan, kalau klub-klub mengabarkan kematian tentang seorang pejabat, dia begini, tung 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 tang tang tung tang tung 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 tang tang tung tang tung. Iramanya begitu, Iya, iya, iya. dicampur dengan pukulan beduk. Beduknya pun dung 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 tung 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 tung. Oh. Nah, pukulan Gempar beduk. dengan suara itu kan semakin merinding kalau kita Merinding, benar. menikmatinya. Iya. Nah, itu ada alat yang lain yaitu beduk. Iya. Berarti itu dilakukan pemukulan itu di masjid ya? Di masjid. Oh, di masjid. Iya. Ono Bapak mulai mana? Iya. Iya. Terbayang mungkin ono Bapak mulai mana? Pukulan itu semacam yang siskambling berarti Iya. ada di pos ronda bukan? Iya. Gitu. Jadi di masjid. Iya, iya. Nah, sekarang yang memukulnya itu memang ditugaskan terlatih atau aman itu atau secara natural atau tidak lah itu yang Iya. memukul. Biasanya penunggu-penunggu masjid zaman dulu ya, Iya. itu memang orang-orang yang sudah terlatih dan disuruh memahami tentang pukulan-pukulan kabar-kabar kematian. Iya, iya, iya. Misalnya kan dia harus paham, oh yang meninggal ini bapak ini jabatannya ini, berarti bunyi
ketabuhannya begini. Iya, iya, iya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa membunyikan tetabuhan tersebut sebagai berita kematian. Oh, Iya. iya, Bapak Mariwan. Nah, sekarang ini Pak Isijal, Iya. di dalam apa namanya bunyi-bunyi alat tadi untuk Hmm. menyampaikan informasi tentang kematian. Hmm. Nah, di sini setelah bunyi itu dilakukan, Iya. mungkin masyarakat kan tidak semuanya dekat dengan masjid, Iya. kampung satu, kampung dua dan sebagainya. Tapi itu dengar itu. Nah, untuk memperjelas siapa sih yang meninggal, katakanlah ada dua kata Pak Yusijal tadi, dua artinya masyarakat biasa atau pejabat. Pejabat, ya. Nah, sekarang kalau masyarakat biasa, sementara pemukulan masjidnya misalnya di jauh ya dari warga kampungnya. Nah, tapi terdengar. Nah, itu untuk memperjelas informasi siapa sih yang meninggal itu, berarti si warga itu berdatangan ke masjid nanya informasi atau memang gimana? Nah, inilah letak keunikan masyarakat kayak di tempo dulu. Iya, iya. Mereka tuh seakan-akan tanpa dikasih aba-aba, mereka dari mulut ke mulut sambung menyambung. Oh, iya, iya. Misalnya kan, rumahnya dekat masjid. Iya, iya. Minimal dia ke rumah tetangganya. Oh, lu meninggal, menurut informasi yang nabuk klub. Iya, iya. Nah, terus yang ini juga terus sambil sambung menyambung kabar itu. Dan ada lagi untuk memperjelas, itu kan biasanya masjid itu menyiapkan sebuah bentuk papan tulis kan, yang ditulis bahwa yang meninggal namanya ini, alamat di sini, jenis kelamin ini, umur ini, dan akan dikebumikan kapan. Oh, gitu ya, hampir sama ya. Iya. Nah, sekarang ini yang terakhir nih, Iya. Pak Yusijal. Nah, kan itu apa namanya, klub-klub tadi adalah alat untuk menyampaikan informasi tentang kematian. Kalau kematian itu waktunya dini hari, itu jam 2 atau jam 3, apakah klub-klub itu dibunyikan persis di waktu kematian itu atau memang nunggu besoknya? Karena gimana ya, menurut adat mungkin tidak boleh, pokoknya kalau kematian jam sekian harus ditabur jam sekian. Apakah itu ada kemungkinan semacam itu? Iya. Nah, itu ada dua alternatif. Iya. Apabila keluarga yang meninggal tersebut memiliki kefanatikan dalam aturan cara pemakaman kan, biasanya pemakaman lebih diutamakan, baru besoknya diberikan kabar. Iya, itu tidak masalah. Nah, bagi yang masyarakat yang mengikuti katakanlah paham-paham yang umum sifatnya kan, yang penting dia tidak keluar dari jalur keislaman kan. Nah, biasanya kalau dia meninggal tengah malam, tetap menunggukan setelah sholat subuh. Jadi kalau yang meninggal itu di saat malam hari, minimal pembunyian klub-klub itu dilakukan pada saat setelah masyarakat itu melakukan sholat subuh. Oh, sudah bangun katakan. Iya. Jadi tidak harus tepat. Tidak harus tepat ya. Nah, karena kita bicara mengenai masalah klub-klub, mungkin Pak Yusijal bisa memberikan satu media dan sebagainya, karena jawab juga masih penasaran bentuk klub-klub itu model mana sih? Iya. Dan sekarang ini masih tidak masyarakat menyimpan yang namanya alat itu? Iya. Nah, sebenarnya saya itu selaku pengamat budaya, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup budaya kan. Setahu saya dan seingat saya, untuk masyarakat Kayu Agung atau wilayah-wilayah masyarakat yang ada masjidnya, yang masih menyimpan benda yang namanya klub-klub itu, ini ada di Masjid Sukadana di pinggiran sungai. Katakanlah masjid lama, kan? Masjid lama. Nah, kemudian lagi masih ada ini katanya di Masjid Lama Kelurahan Jua-Jua. Jadi kalau biasanya masjid-masjid yang direhab tidak meninggalkan dasar akarnya,
itu biasanya kelukuk itu masih ada. Iya. Tapi kalau masjid itu sudah direhab dalam bentuk baru, biasanya benda-benda yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Iya. Iya. Nah ini Pak Sejak, adakah kemungkinan ya yang namanya kabar kematian melalui media atau alat kelukuk tadi itu bisa dilakukan sekarang ini dikolaborasikan dengan mungkin ya semacam informasi melalui sound system atau pengarah suara ya, karena itulah untuk mempertahankan dan melestarikan nilai budaya kembali ya, artinya itu bisa baik itu dilakukan ya. Mana caranya? Mungkin ini yang terakhir juga untuk Pak Iswijal memberikan apa jangan untuk Bapak Mal. Nah kalau saya selaku pengamat budaya di WAP saya punya ide untuk melestarikan tentang kelukuk tadi kan. Meskipun kita sekarang sudah menggunakan alat penggerak suara mikrofon ya. Nah, apa salahnya sih sebelum kita umumkan kematian itu kita pasang dulu mikrofon untuk menangkap bunyi tabuhan kelukuk tadi. Dari kelukuk tadi. Nah, setelah 2-3 kali kita bunyikan kelukuk melalui pengeras suara, baru kita umumkan. Itu lebih bagus lagi Bapak. Saya rasa ini masyarakat semakin terkesima. Iya. Benar. Benar. Oh begini, kayak tempo dulu. Iya. Karena memang tidak mengurangi ya, Tidak mengurangi. Itu kan diumumkan melalui pengeras suara dan sekarang memang salah satunya memang di masjid kan gitu. Tapi apa salahnya sih kita membunyikan alat tradisional tempo dulu dan setelah itu baru diumumkan. Itu ada Bapak mungkin yang sebagai himbauan ini di WAP dari kita pengamat budaya ya, mengharapkan kepada pengurus-pengurus masjid ya, di mana saja, terutama dalam masyarakat Kecamatan Kota Kayu Agung dan sekitarnya kan, apa salahnya kita budayakan kembali tentang keberadaan kelukuk tadi ya, dengan menggunakan sistem yang seperti kita budayakan tadi. Dengan demikian masyarakat akan menilai, oh begini tempo dulu masyarakat Kayu Agung dalam memberikan kabar ke masyarakat lainnya tentang adanya kematian. Gitu, Bapak Mulai. Ya mudah-mudahan didengar oleh pemerintah itu. Iya. Kita berharap itu benar. Karena ini suatu keunikan. Nah, ayo kalau metode Bapak Mulai, itulah dia pembahasan kita mengenai masalah nilai tradisi kabar kematian dengan menggunakan alat tradisional tempo dulu di suku Kayu Agung. Ayo kalau metode Bapak Mulai, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.